Tragedi kebakaran Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara yang merenggut puluhan nyawa kini menyisakan kesedihan yang begitu mendalam. Tidak terkecuali pedangdut Christina yang rumahnya hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dengan tempat terjadinya kebakaran hebat tersebut. Ledakan dahsyat yang terjadi berulang kali yang membuat rumah warga habis dilalap si jago merah bukanlah terjadi untuk pertama kalinya. Sebelumnya, pada 2009 juga sempat terjadi hal yang sama. Christina ialah salah satu orang yang menyaksikan bahkan menjadi korban hingga penyanyi dengan nama lengkap Christina Iswandari itu harus mengungsi ke rumah saudaranya di Bekasi. Kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat kemarin itu memang masih membuat pilu dan geger. Lantas, seperti apa kesaksian Christina yang mendengar dan melihat saat asap membumbung tinggi dari kediaman rumahnya? Seperti apa pula cerita Christina saat dirinya menjadi korban pada tahun 2009 silam? Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, karena memang saya dari kecil tinggal di sini. Saya tahu banget dari suasana daerah sini masih kampung, dan Pertamina Depo Pelumpang ini terbakar sampai 2 kali. Ini yang kedua kali. Yang pertama itu tahun 2009. Nah, pada saat 2009 sih aku sempat ngungsi ya di rumah almarhum ibu aku ke Bekasi. Teman-teman juga ada yang sempat ngejar sih ke Bekasi, sempat wawancara juga di rumah Bekasi. Nah, pada saat kemarin hari Jumat tahun 2023 kejadian lagi, itu kronologisnya sebenarnya aku tuh baru datang dari luar ya. Aku habis mau ziarah ke makam ibu aku, tuh hujan deras. Pada saat aku untuk jalan ke arah makamnya itu banjir, akhirnya aku balik lagi. Karena hari Jumat mungkin macet, itu aku di jalan tuh lama banget ya. Nah, sampai rumah hujan, di rumah tuh nggak hujan. Sampai rumah gres hujan deras, terus selesai hujan deras, kilat. Hujannya udah selesai, kilatnya itu sampai terlihat banget dari di dalam rumah. Kayak apa ya, kayak blitz gitu. Kayak blitz, itu apa sih kok kilat ya? Terus sama bunyi kilat gitu, petir lah. Ya udah, karena kita memang lagi kumpul, weekend suka selalu kumpul ya, insya Allah ya, di rumah aku memang selalu kumpul, ponakan-ponakan, adik kakak gitu ya. Akhirnya kakak aku yang tinggal dekat di daerah kebakarannya, lokasi kebakarannya, ada yang di sini kan, anaknya sama istrinya, kebetulan ada di rumah. Dia bilang, aku pamit ya katanya, karena ada kebakaran di sana Pertamina. Hah? Kebakaran? Kita kaget semua kan sekeluarga. Akhirnya dia ngejemput anaknya lagi, anaknya kan masih ada di sana sama suaminya itu kakak aku. Akhirnya mereka, aturan jangan semuanya dong ke sana. Ya nggak bisa, harus ke sana berdua kan, anak sama. Jadi mau cengan motor. Aduh, aku langsung, kita naik semua ke atas mau melihat kondisi apinya tuh seperti apa bener apa enggak gitu kan. Tapi memang ledakannya itu kedengeran, oh iya, aduh makin deg-degan, kedawang aku gemeter. Karena memang ini udah pernah aku alamin kan, tahun 2009 tuh. Waktu itu asapnya aja masuk ke kamar aku, bau asapnya tuh bensin. Makanya aku ngungsi waktu tahun 2009 ya, aku ngungsi bawa surat-surat berharga aja, nggak penting yang lain gitu kan. Yang penting surat-surat berharga aja lah, surat rumah dan lain sebagainya, sampai akte cerai. Gue kan mau nikah lagi kan gitu. waktu itu akhirnya ya udah, alhamdulillah waktu 2009 udah padamnya aja sampai berhari-hari, nggak seperti ini. Jadi kalau misalkan aku pada saat itu belum sampai di rumah, aku nggak kebayang, karena posisinya aku udah naik ke atas ke rooftop ngeliat api yang besar itu, terus asap tebal menuju hampir mau ke rumah aku tuh asapnya.
tapi arah anginnya agak ke sana sih, nggak ke rumah aku. Terus udah gitu ledakan-ledakan kecil itu terlihat beberapa menit lah ya, meledak lagi, terus kita tuh kaget, sekeluarga pada lihat dari atas rooftop. Aku tuh di atas ya, lantai 3. Jadi pada saat aku melihat motor hilir mudik, mobil, teringat tahun 2009. Terus korbannya pun tidak terlalu banyak kalau 2009. 2023 ini korbannya banyak banget, Masya Allah. Ya, prihatin banget dan turut berduka cita untuk keluarga korban yang ditinggalkan ya. Kita berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Kebakaran hebat yang terjadi di depo Pertamina Plumpang beberapa waktu lalu memang menarik rasa empati dari banyak kalangan. Salah satunya ialah Christina yang diketahui rumahnya hanya berjarak 1 kilometer saja dari tempat kejadian. Dan kemarin pelantun tembang jatuh bangun itu menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu posko pengungsian. Ia juga sempat bertemu langsung dengan para korban dan mendengarkan keluh kesah dari para korban. Ibu, dengan ibu siapa? Ibu Su? Iya. Ini anak ya, Bu? Namanya siapa, Dek? Rohim Salim sayang. Iya. Halo, ini siapa, Bu? Bapak? Atau Rizal. anak kan? Mantu. Jadi yang aku kunjungi di pengungsian ini, alhamdulillah keluarganya utuh semua, hanya saja rumahnya musnah terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dikit ya. Ibu Tentri, ini ada makan siang dari Christina, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf lahir batin ya Bu, kalau ada kekurangan dari Christina dan tim. Ya, semoga ibu sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ibu sehat-sehat semuanya. Amin. Biar bisa bertugas dengan baik. Ya, terima kasih. Saya sudah mengunjungi para pengungsi terbakarnya depo Pertamina Plumpang. Jadi aku juga tadi sudah melihat situasinya. Kita doain sama-sama yuk biar mereka kembali lagi ke rumahnya, artinya ke tempat yang layak. Kalaupun pastinya kayaknya balik lagi ke tempat yang sudah terbakar itu sih nggak layak menurut aku ya. Harus tempatnya pindah, harus direlokasi karena harus jauh, paling enggak 5 kiloan gitu kan, karena memang kalau masih balik lagi ke situ membahayakan. Pemerintah sudah memikirkan hal itu untuk dipindahkan lebih jauh karena nanti akan takut terulang-ulang kembali gitu. Jadi kita doain sama-sama semoga para pengungsi agar dikuatkan, diberi kesabaran dan semangat untuk menjalani hidup sehat terus. Amin. Kak udah mungkin beda sama hari pertama, ini udah hari ketiga ya. Jadi mereka tuh lebih fight gitu, lebih ya keren deh, maksudnya ya udahlah, udah mulai ikhlas gitu, udah mulai ikhlas apa yang terjadi di mereka semua. Jadi alhamdulillah tinggal menanti tempat yang selanjutnya mereka tempati mau di mana, karena rumah mereka sendiri tidak ada. Kemarin aku juga sempat lihat ya berita di pihak BUMN pun akan bertanggung jawab. Memang hunian seperti itu tuh harus jauh ya dari tempat-tempat depo. Itu serem banget. Paling enggak harus 5 kilo atau 10 kilo ya. Jauh. Radiusnya tuh harus berkilo-kilo. Mungkin ini yang masih ada di sini, rata-rata dia tidak ada penampungan lagi, rumahnya sudah habis terbakar. Yang sebagian sudah balik, itu rumahnya dekat tapi masih bisa dihuni gitu. Karena kebanyakan yang rumahnya terbakar, mereka itu sebagian masih ada di tenda, terus ada juga yang di PMI ya. Di PMI itu paling banyak katanya keluarganya ada yang korban luka bakar, terus juga mungkin ada yang meninggal. Apa ya, ikut membaur sama mereka. Aku bisa bersyukur melihat kondisi
mereka yang mungkin bayangan aku di luar dugaan aku ya. Ternyata mereka begitu sudah pulih, tinggal menunggu waktu sampai kapan mereka dapat hunian baru untuk bersama-sama tinggal bersama anak atau suami, istri dan lain sebagainya. Jadi satu keluarga lah, itu aja. Jadi tadi juga aku lihat anak-anak juga sudah ada juga bagian dari Puspa konseling ya untuk pemulihan mental untuk anak, diajak bermain, bergembira, terus belajar. Karena kan ada juga yang masuk sekolah, terus pada saat kejadian dia ngungsi, dia udah nggak sekolah lagi. Maksudnya istilahnya baju sekolahnya juga tadi dengar kan ada yang terbakar, terus juga buku-buku nggak ada. Jadi pemulihannya memang butuh proses. Itu dia akan mendapatkan lebih dari yang sesudah dia dapat, yang hilang. Jadi aku udah ngerasain itu, dan aku juga insya Allah melihat para pengungsi di sini berjiwa besar, masya Allah. Jadi kehilangan rumah, tapi mereka masih bisa senyum, terus semangat dengan ikhlas dan sabar. Kayak ibu tadi juga, aduh luar biasa menurut aku, hebat banget gitu kan. Mungkin nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Tapi Allah memberikan musibah kepada ibu itu, Allah tahu, karena ibu itu kuat, ibu itu ikhlas, ibu itu sabar gitu, mampu gitu. Kalau Allah memberikan ujian atau cobaan hambanya tidak kuat, gak mungkin gitu kan. Makanya kita harus beriman, insya Allah kalau misalnya intinya kita ingin menjadi hamba yang ikhlas dan sabar, akan digantikan lebih lagi. Ya, Bismillah ya, di sini aku bukan bermaksudnya ria, karena dari ini sudah kegiatan aku sama keluarga udah belasan tahun. Karena memang aku cuma bisa berdoa semoga aku dilancarkan terus, ada rezeki untuk berbagi. Ya kita konsisten aja, istiqomah insya Allah doanya itu. Karena memang pada saat ada kejadian kemarin kan hari Jumat kita sudah berbagi, malamnya kan kejadian ya, Jumat malamnya. Akhirnya kita berpikir ini kita berbagi aja yuk, majuin. Memang waktu itu Senin, Kamis, Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat. Diganti lagi Senin, Kamis, Jumat. Diganti lagi, maksudnya diganti tuh jadi dipadetin Kamis, Jumat gitu. Aku juga tidak bisa memberikan apa-apa, aku hanya bisa memberikan empati, doa, dan sedikit ya nggak bisa. Sebenarnya sih aku nggak mau yang ngomong apa yang aku bawa segala macam, aku nggak mau, cuma aku hanya membawa doa, empati gitu kan.